Maka kalau di masjid orang menjadi imam, itu bagusnya dites dulu bacaannya, dicek dulu. Siapa yang ngecek? Orang yang ahli. Kalau pengurus masjid tidak ada yang ahli, cari ustadz yang bisa mengecek bacaan si calon imam, nanti ditetapkan. Kalau sama-sama bagus semua, ya kalau begitu yang tuaan. Ini kadang-kadang tua nomor 1. Gue jadi imam. Emang kenapa? Gue kan tuaan. Jangan karena tuaan. Tuaan itu kriteria belakangan. Ini yang baru datang lihat-lihat siapa tuh yang jadi imam. Ya, Haji Karim. Gua nggak suka kalau Haji Karim yang jadi imam. Dia pulang lagi. Ketika dia pulang lagi ketemu orang, loh kok pulang lagi pak? Batal? Enggak, gua nggak suka kalau Haji Karim yang jadi imam. Emang kenapa? Utang sama gua kagak bayar-bayar. Itu namanya Haji Karim akhlaknya jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, salah satu yang harus kita selalu lakukan adalah sholat berjamaah. Pada bulan Ramadan, sholat tarawih itu hukumnya sunat, tapi ternyata orang mau melakukannya secara berjamaah. Kalau yang sunat saja berjamaah, mestinya apalagi yang wajib. Bahkan sholat Idul Fitri itu juga hukumnya sunat dan orang mau melakukannya secara berjamaah. Bahkan saya perhatikan, kalau boleh dibilang tidak ada orang yang terlambat datang dalam sholat Idul Fitri. Semuanya udah mandi, pakaiannya bagus, segar, semangat, begitu. Bahkan ada yang menyebarkan video dari Jepang, kaum muslimin yang ada di Jepang, wah itu antri panjang menuju tempat sholat Idul Fitri. Nah ini kalau sholat Idul Fitri yang sunat saja orang tidak terlambat datang, kenapa kalau sholat Jumat yang wajib itu pada terlambat datang? Itu contoh saja. Oleh karenanya saya menulis buku kecil, judulnya Tata Cara Sholat Berjamaah. Di buku ini ada keharusan dan keutamaan sholat berjamaah. Ada ketentuan imam dan ada ketentuan makmum. Nah yang mau kita bahas ini ketentuan imam. Ya mungkin tidak selesai karena poin-poinnya cukup banyak. Kedudukan imam itu sangat penting. Makanya nggak bisa disebut sholat berjamaah bila tidak ada imam. Orang sudah kumpul semasjid, sudah berbaris di safnya masing-masing,
Tapi kalau nggak ada imamnya nggak bisa disebut sholat berjamaah. Imam harus memahami ketentuan yang terkait dengan kedudukannya dalam sholat berjamaah. Meskipun yang jadi imam cuma satu, tapi kan ada saat-saat di mana kita semua ini menjadi imam. Ada saat-saat kita jadi imam. Maka kita pun harus memahami ketentuan imam. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan al-imamu dhaminun fa in ahsana falahu walahum wa in asaa fa alaihi yakni wala alaihim. Imam itu adalah penanggung jawab. Jika yang dilakukannya itu betul, benar, keuntungannya adalah bagimu dan bagi makmumnya. Kalau imamnya benar, itu bagi imam dan bagi makmum. Tapi kalau ia salah, kesalahannya tersebut menjadi tanggungannya sendiri. Maksudnya tidak dibebankan terhadap makmumnya. Biar aja itu salahnya imam. Si makmum mah udah ditanggung sama si imam. Umpama mestinya sholat 4 rakaat, si imam sholat 3 rakaat atau 5 rakaat, itu kan salah. Itu tanggungan imam. Bukan berarti kalau imam salah dibiarkan. Tapi kadang-kadang udah diingatkan imam terus aja. Saya mau ceramah sesudah sholat asar di suatu rumah. Maka saya datang sebelum asar, sholat dulu di masjid dekat rumah itu, di daerah Cengkareng. Saya posisinya agak di sebelah kanan. Si imam baru 3 rakaat, dia sudah tahiyat akhir. Ditegur sama makmum yang di belakangnya, subhanallah. Yang satu lagi subhanallah, yang satu lagi subhanallah, sampai 3 orang negur, dia terus saja tahiyat. Itu yang dimaksud tanggungan dia sendiri, tanggungan imam. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata yang di belakangnya, Pak, kita sholat kurang 1. Iya Pak, iya Pak, gitu. Oh iya, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Maka si imam berdiri lagi. Semuanya berdiri lagi, kemudian Allahu Akbar, menyelesaikan 1 rakaat lagi, sampai kemudian tahiyat. Sesudah tahiyat, sebelum salam, sujud dulu. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Oh iya, kirain sujud syukur. Terus salam. Selesai salam, baru si imam mengatakan, saya mohon maaf kalau tadi sudah ditegur, tapi saya terus saja karena saya tidak menyadari apa salahnya. Maka kalau kita diperbaiki sesudah itu, ya terusin aja lagi kita. Memang begitu dulu pernah terjadi pada Nabi. Kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari itu disebutkan, yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum wa in
akhtau falakum wa alaihim. Mereka itu mengerjakan sholat sebagai imam kepadamu. Jika mereka benar, itu adalah keuntunganmu dan keuntungan mereka. Sebaliknya, jika mereka keliru, pahalamu tetap untukmu, sedangkan kesalahan dibebankan atas diri mereka sendiri, yaitu diri imam. Apa saja nih ketentuan yang berkaitan dengan imam? Pertama, yang lebih berhak menjadi imam itu siapa? Jadi nggak sembarang orang menjadi imam. Semua orang boleh jadi makmum, tapi tidak semua orang boleh jadi imam. Yang jadi imam yang memenuhi syarat. Di dalam hadis disebutkan, iza kanu salasatan falyummuhum wa ahaduhum bil imam aqra'uhum. Jika terdapat satu kelompok yang berjumlah 3 orang, hendaklah salah seorang tampil menjadi imam. Adapun yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Jadi kita ini kalau ada bertiga, ada berdua, jangan sholat sendiri-sendiri. Sholatlah berjamaah. Dari 3 orang itu, yang lebih berhak menjadi imam adalah yang bacaannya paling baik. Bacaannya dulu. Maka kalau di masjid orang menjadi imam, itu bagusnya dites dulu bacaannya, dicek dulu. Siapa yang ngecek? Orang yang ahli. Kalau pengurus masjid tidak ada yang ahli, cari ustadz yang bisa mengecek bacaan si calon imam. Nanti ditetapkan. Sesudah dicek, baru ditetapkan orang itu menjadi imam. Jadi yang nomor 1 ini urusan bacaan. Dalam hadis berikutnya, saya baca terjemahnya saja. Yang lebih berhak menjadi imam bagi satu kaum ialah orang yang terpandai dalam membaca kitabullah, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Jika mereka sama-sama pandai membaca Al-Quran, dahulukanlah yang terpandai dalam hadis Nabi. Jika mereka sama-sama pandai dan ahli dalam hal ini, dahulukanlah orang yang pertama berhijrah. Kalau dulu memang hijrah dari Mekah ke Madinah, dia yang lebih berhak untuk menjadi imam yang duluan hijrah. Ada juga orang hijrah tapi belakangan. Nah, kalau sekarang siapa yang insaf duluan? Siapa yang baik duluan? Baca Qur'annya bagus, pengetahuan agamanya bagus, tapi ini yang duluan orang baik. Ya, yang duluan jadi baik itu. Jika mereka merupakan orang yang pertama berhijrah, dahulukanlah orang yang tua usianya. Kalau sama-sama bagus semua, ya kalau begitu yang tuaan. Ini kadang-kadang tua nomor 1. Gue jadi imam. Emang kenapa? Gue kan tuaan. Jangan karena tuaan. Tuaan itu kriteria belakangan. Kalau ada anak muda, bacaannya lebih bagus, ya anak muda itu. Jangan karena tua dia nyelonong jadi imam, padahal bacaannya tidak bagus misalnya. Janganlah seseorang menjadi imam kepada orang lain menurut kedudukan dan kekuasaannya. Saya yang jadi imam, emang kenapa? Saya kan ketua RW. Itu namanya kedudukan. Di sini kan saya ketua RW.
Ya kalau ketua RW tapi punya kapasitas menjadi imam ya nggak apa-apa. Tapi bukan karena RW-nya, bukan karena RT-nya, bukan karena presidennya, bukan karena gubernurnya. Pernah tuh ada orang kirim video, itu Pak Jokowi jadi imam. Belakangnya ada Anies Baswedan. Masih udah lama ya gitu. Mungkin dia jadi gubernur kali, atau baru mau nyalon waktu itu. Ternyata bacaannya Pak Jokowi itu tidak standar ya, tidak standar. Jadi jangan karena kedudukan. Dan janganlah pula ia duduk di hamparan rumah orang lain kecuali sudah diberi izin. Jangan sembarangan duduk di rumah orang kecuali izin. Ya kalau orang Betawi di rumahnya itu ada teras. Teras itu ada bangkunya, ada mejanya, bahkan ada kendinya. Dulu ada kendi, air minum. Terus ada balai bambu. Itu bebas orang, menurut kulturnya orang Betawi bebas. Ada pedagang keliling, capek, istirahat, dia tidurannya di situ nggak apa-apa. Dulu. Sekarang orang rumahnya udah dipager, gitu. Dulu kan nggak pakai pagar, sekarang pakai pagar. Jangankan duduk di situ, buka pagar aja jangan sembarangan, kan gitu. Menurut satu riwayat, lafaznya adalah janganlah seseorang menjadi imam kepada orang lain menurut standar keakraban keluarga atau kekuasaannya. Saya ketua masjid, karena ketua masjid maka saya tugaskan keponakan saya tugaskan abang saya untuk jadi imam. Padahal yang lain juga banyak gitu, yang lain ada. Ya kalau begitu jangan cuma abang saya yang jadi imam, hanya karena saya ketua gitu. Yang lain juga. Ada orang usul, Pak Abdul Somad bagus tuh kalau jadi imam. Abang gue juga bisa. Nggak usah Pak Abdul Somad. Ya mestinya Pak Abdul Somad juga, abang saya juga gitu. Karena kriteria, bukan karena kedekatan hubungan. Yang berikutnya, hadis riwayat Abu Daud. Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka. Saya datang kemari, saya ini standar jadi imam, memenuhi syarat jadi imam. Tapi kalau saya kemari, saya nggak boleh nyelonong jadi imam. Meskipun saya ustadz, sampai saya dipersilahkan. Kadang-kadang karena penghormatan. Di bulan Syawal, saya mau berlebaran ke rumah famili. Waktu itu datang waktu Isya, jadi saya sholat Isya dulu di masjid itu, baru nanti ke rumah famili. Ternyata yang biasa jadi imam tidak ada di masjid itu, tidak ada. Lalu seorang tokoh yang dia juga menurut saya punya kapasitas menjadi imam, dia malah mempersilahkan saya, menyodorkan saya untuk menjadi imam sholat Isya. Ya saya maju gitu.
Meskipun saya tidak pakai sarung, padahal di situ biasanya orang sarungan, tapi karena didorong untuk menjadi imam, ya saya maju gitu. Bahkan pakai kalimat lagi dia, mumpung ustadz lagi kemari, nah gitu. Jadi jangan nyelonong, kecuali di tempat yang bersifat umum. Kalau tempat umum yang di situ memang tidak ada imamnya, ya saya maju aja, nggak pakai didorong-dorong. Kenapa? Saya menyadari bahwa saya memenuhi syarat, sedangkan orang ini belum tentu, yang lain belum tentu. Misalnya di terminal, di ruang tunggu bandara, gitu. Di mana lagi? Kalau di musola-musola yang kayak di mall misalnya. Saya waktu itu mau nonton film Buya Hamka di Pondok Indah Mall. Sholat maghrib dulu. Pondok Indah Mall itu musolanya kecil. Kalau masjidnya kan jauh di luar sana. Nah, kalau musolanya kecil. Ketika saya masuk ke musola, orang sudah menunggu, udah di barisan, dan nggak ada tempat imam secara khusus, tapi yang memposisikan jadi imam itu paling kanan gitu, karena ada kemiringan ruangannya. Maka saya berada di saf kedua. Emang 3 saf dengan perempuan ya, gitu. Sudah ada orang situ pakai sarung yang mau jadi imam, ya sudah. Ketika waktunya qomat, langsung dia jadi imam. Nah, ketika dia jadi imam, bacaannya ternyata nggak standar kan gitu. Itu contoh tuh kalau di tempat kayak begitu. Bacaannya nggak standar. Kalau ketika selesai sholat, assalamualaikum, ya sudah, udah iqomat berikutnya, gelombang kedua, ya sudah saya keluar gitu. Dari kejauhan, si imam yang tadi pakai sarung ternyata pakai celana pendek. Oh, gitu. Pakai celana pendek, sarungnya dilipat, masukin tas gitu. Dia jalan pakai celana pendek. Itu contoh. Maka di tempat-tempat seperti itu nggak usah nunggu dipersilahkan, tapi maju aja jadi imam kalau kita memang standar. Dan ia juga tidak dibolehkan menghususkan doa untuk diri sendiri tanpa mengikut sertakan orang lain. Jadi kalau berdoanya berdoa sama-sama, ya kalimatnya kalimat doa sama-sama. Jangan Rabbighfirli wali walidayya. Itu doa buat diri sendiri. Ampuni saya, ampuni orang tua saya. Rabbighfir lana wali walidayna. Ampuni kami, ampuni dosa orang tua kami, gitu. Kalau jadi imam begitu, kalau berdoanya sama-sama, kalimatnya jangan Rabbighfirli. Jika ia telah melakukan yang demikian itu, berarti ia telah mengkhianati mereka. Dengan begitu maka imam kriterianya satu, orangnya punya kemampuan bacaan yang baik. Yang kedua, punya pengetahuan yang baik, punya pengetahuan agama yang baik, minimal yang standar minimal, dasar-dasar pengetahuan agama. Yang ketiga, akhlaknya baik, gitu. Seorang imam, dia bacaannya baik, ilmunya baik, akhlaknya baik, maka
pengurus masjid harus menetapkan kriteria sesuai dengan dalil yang tadi, kemudian menseleksi orang untuk menjadi imam. Sesudah diseleksi memenuhi syarat, maka ditetapkan dia jadi imam. Mungkin 3 orang, mungkin 5 orang ditetapkan jadi imam. Nanti dijadwal hari Senin maghrib isya siapa, subuh siapa, zuhur asar siapa. Nah, itu dijadwal. Kalau imamnya lebih dari 1, sehingga nggak ada lagi ketika iqomat dorong-dorongan. Udah nggak ada lagi yang begitu. Maju Pak, dia begitu juga, Bapak aja balik lagi, Bapak aja. Kenapa begini-begini Pak? Nah, batuk. Atau begitu. Nggak ada begitu lagi. Ini memang Senin maghrib isya saya jadi imam. Nggak usah saya nunggu didorong orang. Begitu Pak. Yang kedua, harus disenangi makmum. Seorang imam itu disenangi oleh makmum. 3 orang yang sholatnya tidak dapat naik sejengkal pun di atas kepalanya, artinya nilai sholatnya nggak naik kepada Allah. Pertama, seseorang yang mengimami suatu kaum sedang kaum itu membencinya, orang nggak suka sama dia, nggak suka karena akhlaknya yang tidak baik, nggak suka kalau dia jadi imam bacanya panjang banget. Itu misalnya nggak sukanya. Jangan sampai ada orang datang ke masjid terus iqomat. Ketika iqomat orang berbaris, ini yang baru datang lihat-lihat siapa tuh yang jadi imam. Ya, Haji Karim. Gua nggak suka kalau Haji Karim yang jadi imam. Dia pulang lagi. Ketika dia pulang lagi ketemu orang, loh kok pulang lagi Pak? Batal? Enggak, gua nggak suka kalau Haji Karim yang jadi imam. Emang kenapa? Utang sama gua kagak bayar-bayar. Nah, itu namanya Haji Karim akhlaknya jelek, sehingga orang itu nggak suka. Nah, jangan sampai orang jadi imam tapi dibenci oleh orang yang menjadi makmum. Kemudian yang kedua, seseorang perempuan yang nyenyak tidur sedangkan suaminya murka kepadanya. Wanita dimurkai oleh suaminya. Misalnya dia diajak melakukan hubungan suami istri tapi dia tidak mau tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Maka ada hadis lain yang menyebutkan wanita itu akan dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu subuh. Tapi seorang suami yang baik tentu tidak mau istrinya dikutuk oleh malaikat. Jadi kalau suami mau mengajak hubungan kepada istri, istri nggak mau, jangan keluarin hadis ini. Lu mau dikutuk sama malaikat? Jangan pakai hadis ini. Kenapa ya istri saya nggak mau? Oh capek dia,
dari pagi datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana, lebaran, capek. Jadi malam ini dia nggak siap untuk melakukan hubungan. Ya sudah, saya maklum gitu. Tapi seorang istri juga jangan, suami saya mah orangnya maklum, nggak dilayani juga nggak apa-apa. Jangan begitu juga. Dan dua orang yang bersaudara yang selalu bertengkar, bersaudara tapi selalu ribut, selalu bertengkar, bahkan sampai putus hubungan. Nah ini nanti nilai sholatnya nggak nyampe kepada Allah. Maka ada hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, nggak masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'u rahimi, memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan rahim. Rahim itu perut ibu, diterjemahkan menjadi kasih sayang, karena orang yang lahir dari perut ibu yang sama itu disebut saudara, sehingga ada kasih sayang gitu. Sambung, perkuat, jangan malah putus. Kalau putus ancamannya nggak masuk surga, nuruti emosi. Jadi makmum itu disenangi orang. Yang ketiga, imam tidak berdiri di tempat yang lebih tinggi dari makmum. Ya kalau lebih tingginya 5 cm, 10 cm masih dimaklumi. Tapi ini manggung, imamnya manggung setengah meter, tempat imamnya lebih tinggi setengah meter, seukuran meja, jangan. Ya kalau masjid 2 lantai, masjid 2 lantai, di lantai pertama, lantai atas itu tempat sholat, terus ada jamaah di lantai bawah, ya nggak apa-apa itu mah. Atau masjidnya 2 lantai, di sini sholat, di atas ada lagi makmum, itu lain soal. Ini kalau imamnya manggung sendiri di Istiqlal, itu khotib itu di lantai atas, khotibnya itu manggung di lantai atas. Tapi kalau sholat mah nggak manggung, sholat mah di bawah. Begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang imam itu berdiri di atas sesuatu sedangkan makmum berada di bawahnya atau lebih rendah darinya. Ini hadis riwayat Ad-Daruqutni. Seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud sampai menarik pakaian imam yang bernama Huzaifah sebagai isyarat bahwa hal itu memang tidak dibolehkan. Dalam satu hadis dijelaskan, Huzaifah menjadi imam bagi orang banyak di kota Madain sambil berdiri di sebuah tempat ketinggian. Abu Mas'ud pun menarik gamisnya, dan setelah selesai sholat katanya, tidak tahukah kamu bahwa mereka dilarang berbuat demikian? Ujarnya Huzaifah, benar, aku baru ingat setelah engkau menarik gamisku. Jadi kalau khutbah supaya dilihat oleh orang banyak, nggak apa-apa, agak manggung. Maka khutbah mimbar memang lebih tinggi kan gitu. Umpama orang sholat Idul Fitri di lapangan, lalu dibikin panggung buat khotib. Khotib naik ke panggung,
ada podiumnya di situ, nggak apa-apa. Tapi ketika dia memimpin sholat, jangan di panggung, sholatnya di bawah. Karena nggak apa-apa makmum tidak melihat imam, yang penting mendengar suara imam. Begitu kalau sholat, maka imam itu suaranya harus terdengar oleh semua jamaah. Sekarang dibantu dengan pengeras suara. Yang keempat, imam itu berdiri di tengah-tengah saf. Maksudnya di tengah-tengah saf, dia di bagian tengah. Maka mihrab itu di tengah-tengah. Wasitul imam wasuddul khalal. Tempatkanlah imam itu di tengah dan penuhilah sela-sela saf yang masih kosong. Nah, yang repot itu ada masjid baru disadari kalau arah kiblatnya tidak tepat, sehingga masjid itu mengubah arah kiblat. Yang tadinya saf ini begini lurus, kemudian jadi miring. Ketika jadi miring, imam di situ, maka di saf pertama itu imam jadi posisinya di pinggir. Memang secara keseluruhan tetap di tengah, tapi di saf pertama imam itu posisinya paling pinggir jadinya. Nah, itu menurut saya masalah. Jadi sebaiknya posisi imamnya di tengah-tengah saf pertama atau agak ke tengah. Kecuali di tempat-tempat yang tidak memungkinkan. Kadang-kadang kalau kita berada di ruang tunggu bandara, itu musolanya kecil di bawah tangga. Sebelah sini toilet wanita, sebelah sini toilet pria, sebelah sini musola. Kecil, muatnya cuma 3 orang gitu. Pernah saya mau ke Papua, itu pesawatnya pesawat yang habis subuh. Jadi sholat subuh dulu di ruang tunggu. Cuma musola itu kan kecil. Akhirnya musola itu nggak kita pakai. Kita sholat di sini aja di ruang tunggu gitu. Karena kalau ganti-gantian nanti nggak keburu nih, udah mau naik pesawat kan gitu. Baik. Nah, kalau tempat yang kecil begitu, akhirnya kadang imam itu ada di paling pinggir, makmumnya 2 sebelah kanan gitu. Ada juga yang sebelah kanan si imam, makmumnya 2 sebelah kiri, karena sebelah belakangnya ada perempuan. Itu tidak ideal. Jadi berdiri di tengah-tengah saf. Imam itu harus merapikan saf. Imam merapikan saf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kami sebelum bertakbir. Jadi Rasulullah itu kalau mau sholat, dia berdirinya menghadap jamaah dan bersabda, tarosu wa'tadilu, rapatkanlah barisanmu dan ratakanlah, luruskan, rapatkan. Jadi imam tuh begitu, lihat jamaah,
lurus apa tidak, rapat apa tidak. Sambil Rasul itu melihat muka-muka jamaah, siapa yang udah datang, siapa yang belum, ngabsen, kira-kira begitu. Sehingga kalau ada sahabat biasanya datang, sekarang belum datang, itu timbul pertanyaan di hati Nabi. Kalau ternyata masih ada orang wudu, masih ada orang di jalan, maka Nabi menyarankan bacaan yang lebih panjang untuk rakaat pertama. Pernah tuh ada sahabat, ya Rasul, saya permisi dulu, mau kemana? Mau ke Baki. Kalau bahasa kita itu bahasa lama, itu mau ke Kakus, mau ke Jamban. Itu mau ngapain? Mau buang air besar. Kalau bahasa sekarang mau ke toilet. Ada dua kemungkinan kalau ke toilet, buang air kecil atau buang air besar. Tapi kalau bahasa lama mau ke Kakus, mau ke Jamban, itu mesti buang air besar. Oh iya, silakan. Maka Nabi pilih bacaan yang panjang. Sahabat yang tadi buang air besar balik lagi, itu belum ketinggalan rakaat. Jadi kira-kira berapa menit tuh rakaat pertama? Tergantung apa yang dimakan. Kalau yang dimakan kecapi sama biji-bijinya ditelen, lama juga itu buang air besarnya, Pak. Ratakanlah sapmu, sebab sesungguhnya meratakan sap itu termasuk kesempurnaan salat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saf min tamamis salat. Maka pengurus masjid perlu punya stafnya imam untuk memastikan ini saf udah lurus rapet apa tidak, karena imam nggak melihat semuanya sampai ke belakang. Kalau masjid pakai kamera CCTV, bagus juga tuh, di samping tempat imam itu ada layar monitornya. Jadi imam itu ngecek, tinggal nengok aja tuh ke layar monitor. Saf ketiga yang baju batik warna biru, rapat, lurus. Terkejut juga dia tuh, baju batik warna biru. Tahu-tahuan nih imam. Boleh juga begitu, Pak. Ratakanlah safmu, rapatkan bahu-bahumu. Bahu, mana bahu? Nih. Jadi sebenarnya yang rapat itu bahu, bukan kaki. Ini kadang-kadang kaki bekangkang. Jadi bukannya bekangkang, biasa aja. Standar kita berdiri itu kira-kira 50 cm. 40 sampai 50 cm. Ukuran sejadah kita itu sebenarnya sejadah yang lama, yang kecil itu. Bukan kecil tapi sedang. Kalau itu 50 cm kira-kira, 40 cm, 50 cm. Sekarang sejadahnya lebar 80 cm, digelar sampai kaki. Akhirnya orang sebelah sejadahnya 80 cm juga, digelar sampai kaki, ya sudah, renggang itu. Ada orang nggak bawa sejadah, ini gelar sampai 80 cm itu kan, dia nginjek sejadah kita nih, karena dia mau rapet. Sejadah gue lu injek, lu geser dikit. Justru dia dipersilahkan,
begitu. Di kantor, masjid-masjid kantor itu kadang-kadang udah ada sejadah khusus buat para pejabat, gelar khusus gitu. Tapi ada yang menarik perlu saya ceritakan. Saya khutbah di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia. Untuk para pejabat memang sejadahnya khusus gitu. Kalau di sini tempat imam, maka di sini untuk khotib. Di belakang imam itu buat khotib. Kemudian sebelah kiri itu buat gubernur BI dan seterusnya. Kan sejadahnya gede tuh. Saya aja masih bersisa tuh. Sejadah itu bersisa. Karena saya kan cuma 50 cm berdiri itu. Ini sejadah 80 cm. Begitu juga gubernur sebelah kiri. Maka gubernur mempersilahkan pengawal untuk maju. Maju sini. Biar supaya rapat gitu. Itu contoh, ya bagus mempersilahkan. So kadang-kadang orang sungkan. Gitu. Jadi mestinya si orang jangan sungkan-sungkan, tapi walau bagaimana namanya di kantor sama pejabat sungkan gitu. Si pejabatnya yang harus mempersilahkan. Jadi lunakkan tangan jika berdampingan dengan saudaramu. Bahu itu dirapatkan, tangan dilunakkan. Dilunakkan tuh jangan sampai orang sampai tersikut dengan tangan kita. Patokan kita itu kan tangan kanan itu berada di pergelangan tangan kiri. Udah segini jadinya. Jangan, ini kadang ada yang tangannya di atas telapak tangan begini. Itu terlalu lebar. Dan tutuplah celah-celah sap itu, karena sesungguhnya syaitan itu memasuki celah-celah tak ubahnya bagai anak kambing kecil. Sap yang longgar, sap yang renggang itu nanti dimasuki oleh syaitan. Yang rapat saja syaitan masih menggoda, apalagi kalau yang renggang. Begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meratakan saf kami sebagaimana meratakan anak-anak panah, hingga beliau merasa bahwa kami telah memenuhi perintahnya itu dan benar-benar melaksanakannya. Pada suatu hari tiba-tiba beliau menghadapkan mukanya ke arah kami dan melihat ada seseorang yang menonjolkan dadanya ke bagian depan. Maka beliau pun bersabda, hendaklah kamu meratakan safmu, atau kalau tidak Allah akan menjadikan kalian dalam keadaan perselisihan dan persengketaan. Kalau terlalu menonjolkan dada, itu berarti dia maju. Oleh karenanya saya memahami standar saf itu lurus itu dari tumit. Standar lurus itu dari tumit. Kalau ini garis saf, maka kaki kita itu tumitnya di garis saf ini, bukan jempolnya, bukan yang rata jempolnya di garis saf depan, tapi di garis saf belakang ini tumit. Ratakan tumit-tumit, karena kalau tumit sama, kalau patokannya jempol, nomor sepatu orang beda-beda. Biasanya kalau sepatu sendal itu majunya yang depan apa yang belakang, gitu kan, yang depan. Jadi meskipun anak kecil nomor sepatunya baru berapa 30 misalnya,
Kalau tumitnya sama, itu nanti sapnya sama lurus. Tapi kalau jempol jadi maju. Begitu. Jadi maju nanti dadanya. Lurus, jangan patokannya perut. Nah, karena ada yang gendut, ada yang jadi begitu. Tumit. Ada juga orang terlalu mundur sehingga tumitnya melewati batas garis sap di belakangnya. Nah, itu juga namanya tidak lurus. Jadi imam mengingatkannya, luruskan tumit. Bagian tumit harus lurus. Itu termasuk merapikan sap. Malik bin Abi Amir berkata, adalah Utsman bin Affan tidak bertakbir sebelum datang kepadanya orang-orang yang telah diserahkan tugas untuk memperbaiki saf dan mengabarkan bahwa saf sudah lurus, lempeng. Setelah lurus dan teratur baik, barulah beliau bertakbir. Itu caranya Utsman bin Affan. Dia punya petugas-petugas di sap-sap itu, sehingga si petugas ini ngasih kabar, sap 5 sudah gitu. Sap 7 sudah gitu. Sap 8 sudah gitu. Boleh begitu, pakai petugas. Itu soal teknis. Karena Utsman jamaahnya makin banyak, masjidnya makin besar, dia nggak ngelihat sampai ke belakang-belakang. Dibantu oleh petugas untuk menginformasikan bahwa saf itu sudah lurus, sudah rapat. Waktunya sudah cukup? Ada yang mau bertanya dulu boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya yang terkait poin kelima tadi untuk merapatkan saf. Ketika imam itu tidak menoleh ke belakang, langsung aja gitu Ustaz. Nah, ini ada kejadian di kantor saya. Saya pernah setelah selesai sholat itu saya menegur imamnya itu, mohon maaf, kamu saja. Kenapa kok tidak menoleh dulu? Padahal ada hadisnya seperti ini dan yang Pak Ustaz tadi. Katanya saya lebih mengutamakan sholatnya katanya. Jadi berarti kalau itu kan, apakah ada imam itu boleh beranggapan bahwa makmum itu tahu semua gitu Pak Ustaz? Jadi seorang imam itu beranggapan bahwa makmum itu udah pasti tahu lah surah. Mohon dijelaskan. Iya. Menoleh ke belakang itu sifatnya tidak mutlak. Itu kan fungsinya untuk mengontrol jamaah. Kalau Rasul sekaligus untuk mengetahui siapa yang udah datang, siapa yang belum. Kalau imam di kantor, dia nggak tahu siapa jamaah yang udah datang, siapa yang belum. Kenapa dia nggak kenal sama jamaahnya? Rasul ngabsen. Nah, terlepas dari soal itu, harus ada jeda untuk sholat yang jumlah jamaahnya banyak. Harus ada jeda agar orang mengatur saf, merapikan saf. Misalnya, dia mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf karena ini bagian dari kesempurnaan sholat. Tunggu dulu beberapa saat, jangan langsung Allahu Akbar, karena jamaah tuh mungkin ada yang masih harus maju gitu, terutama sholat Jumat yang jamaahnya banyak. Diberi kesempatan dulu orang untuk maju. Sebab kalau sudah Allahu Akbar, orang nggak mau maju lagi nanti. Apalagi ada yang di bagian luar,
Yang di bagian luar, karena yang di depan ini maju, yang di dalam maju, itu ada yang kosong tuh. Maka harus ada petugas di pintu itu. Kan karena masjid pakai AC, ditutup itu pintu. Maka petugas yang di pintu itu mempersilahkan orang masuk. Saya mendapati ada yang akhirnya nggak penuh. Misalnya masjid itu 2 lantai, ruang utamanya di lantai atas, tambahannya di lantai bawah. Kadang jamaah kita tuh males naik ke atas, dia di bawah aja. Ketika saya sedang berkhutbah, itu belum penuh nih, satu-satu orang masuk gitu. Lah ketika sholat, tambah maju kan orang, tambah merapat. Tadi duduk-duduk itu masih renggang-renggang. Jadi ketika sholat malah tidak penuh. Disitulah pengurus masjid saya kasih tahu, Pak, pintu bawah, ruangan bawah jangan dibuka dulu. Pastikan yang di atas sudah penuh, baru dibuka yang bawah. Karena sifatnya dia tambahan. Ada kemarin saya khutbah di Masjid Kebon Jeruk di komplek BPK Kebon Jeruk. Jumat kemarin Pak Ustadz, mungkin karena orang pada pulang kampung, itu jamaahnya cuma 4 saf di komplek itu, 4 saf Jumat. Ketika saya khutbah kemarin ya udah penuh lagi, udah normal. Begitu Pak. Maka lebih baik imam itu menatap jamaahnya sambil memberikan himbauan. Setidaknya dia memperhatikan saf yang di depan supaya rapat. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Karena ada kejadian di rest area masalah jamaah termasuk hak makmum juga. Nah kita kan misalnya ada sudah berjamaah, tiba-tiba pas kita juga ikut jamaah, tapi bacaannya waduh rusak ini. Misalnya dalam Fatihah yang apakah kita aminkan saja? Kan menurut kita kan memang Fatihahnya rusak. Masa kita mau amin gitu ya? Apakah kita muparokoh gitu di situ ya? Itu satu. Kedua, ada juga yang misalnya pas imamnya begitu ya, kita lihat wah tidak secara masyarakat syarat-syaratnya itu tidak termasuk bukan masalah hukum, syarat sah sholat misalnya. Ya rambutnya mana-mana begitu ada. Itu kan kalau satu rambut menghalangi kan tidak sah. Menurut kita itu kan tidak memenuhi syarat. Apakah kita membawa atau ikut aja? Baik. Ya. Itu tinggal memilih. Karena sholat berjamaah itu tadi tanggung jawab si imam. Kalau si imam salah, tanggung jawab dia. Tapi kalau kita merasa nggak srek, ya boleh kita mufarokoh, memisahkan diri. Atau malah dibatalkan aja tuh sholat. Udah. Imam berhenti. Kalau kita mau begitu, agar nanti diulang. Kenapa Pak? Bacaan tidak benar. Dah saya yang jadi imam. Gitu. Oleh karenanya, kalau yang ketinggalan itu terutama ya, gelombang kedua, gelombang ketiga, itu sering tidak jelas yang jadi imam. Di Masjid Andalusia, Sentul, tempatnya Syafi Antonio itu karena banyak orang mampir, sehingga diadakan sholat berjamaah 2 gelombang kedua. Disiapkan imamnya,
Jadi dia kan dikelola oleh mahasiswa tuh. Yang jadi pengelola sehari-hari masjid itu mahasiswa. Jadi ada 2 orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Dia nunggu. Nah, disiapkan tempat khusus di situ di tengah. Ketika imam sudah selesai sholat jamaah, ada lagi orang baru masuk kan gitu. Orang baru masuk ini dipanggil, ayo sini sholat jamaah. Imamnya yang itu tadi, yang mahasiswa itu, yang udah standar. Jadi tetap kan ada kadang-kadang karena tidak saling mengenal orang yang baru datang, akhirnya apa? Dia sholat berdua di sana, ada lagi sholat berdua di sana. Ini siapa yang mau dibunuh nih? Kalau ada 2 orang sholat berjamaah kan gitu. Jadi itu pengurus masjid yang mengatur agar tidak ada orang 2 kelompok, 3 kelompok sholat jamaah. Begitu juga yang karena musafir boleh jamak, habis sholat zuhur dia sholat asar. Tapi ada yang baru datang sholat zuhur berjamaah juga, ini asar berjamaah, ini zuhur berjamaah. Padahal yang zuhur boleh ikut yang asar, sama-sama sholat jamaah yang penting. Bukan 2 kelompok. Apalagi kalau sholat yang pakai bersuara, maghrib, isya, yang itu amin, yang itu amin. Begitu Pak. Jadi lebih baik Bapak memisahkan diri aja, karena imamnya tidak. Apakah gerakannya ikut aja di situ tapi niatnya aja gitu? Karena kan tidak baik juga kalau Iya. Memisahkan diri itu karena jangankan imam tidak standar, imam standar tapi bacaannya kelamaan, kebanyakan, kepanjangan. Itu ada sahabat yang memisahkan diri. Kenapa? Dia punya banyak urusan. Ini imam bacanya panjang. Lalu dia protes kepada Nabi. Nabi panggil itu sahabat yang jadi imam. Maka Nabi ajarkan kalau sholat jangan terlalu panjang. Cuma yang repot orang standarnya kulhu, wal asri sama kulhu. Imam baca sabihis, panjang banget imam bacanya. Padahal bukan panjang banget, panjangan dikit dibanding wal asri gitu. Jadi kalau baru sabihis jangan dibilang panjang banget gitu. Kalau Al-Baqarah 5 halaman baru panjang. Begitu Pak. Ya silakan. Mau nanya begitu. Kadang-kadang kita sholat datang belakangan ya, tiba-tiba di samping kita datang lagi yang belakangan. Ya. Itu kadang-kadang dia jauh sekali jaraknya. Saya pernah dengar ceritanya sahabat Nabi itu menarik orang yang jauh itu agar mengapa. Itu kan kalau menurut asal KPI ya, kita tidak boleh gerakan yang itulah ya. Ya. Apalagi yang 3 kali itu. Ya. Bagaimana menurut Ustaz? Karena kadang-kadang kita yang tahu itu kadang jadi licin juga. Orang tempatnya gitu kan, menarik tapi takut. Ya. Boleh, gimana? Ya. Kalau narik sekali tarik mah nggak apa-apa, memang harus begitu. Dan itu bukan berkali-kali narik kan, bukan berkali-kali gerakan. Sekali saja pegang lengannya, geser gitu. Kalau dia baru datang, agar tidak terlalu jauh dengan saf. Begitu Pak, nggak apa-apa. Baik. Masih ada. Kalau jamaahnya 1, Iya. jamaahnya 1 itu posisinya tuh di samping kanan deketin imam atau di belakang. Iya. Kalau tiba-tiba datang lagi jamaah 1, itu sebenarnya jamaah tunggu belakang. Yang benar gimana? Ya. Dulu
ada Nabi sedang sholat malam di rumah salah seorang istrinya. Lalu istrinya itu punya keponakan, Abdullah bin Abbas ya. Ketika Rasul bangun, dia bangun. Rasul wudu, dia wudu. Rasul sholat, dia ikut. Nah, cuma dia berdiri di sebelah kiri. Nabi berdiri di sini, dia berdiri di sebelah kiri. Maka Nabi pindahkan dia ke sebelah kanan. Udah dipindahkan di sebelah kanan, dia balik lagi ke sebelah kiri. Dipindahkan lagi ke sebelah kanan. Jadi kalau sholat sendiri satu dengan makmum, makmumnya di sebelah kanan, agak mundur dikit. Kalau sholatnya berdua, maka di belakang imam. Kalau tadi sendiri datang satu orang ini berdiri di belakang imam, yang ini sebelah kanan mundur sejajar dengan yang baru datang. Bukan yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Bukan. Begitu, Pak. Kalau datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri gitu. Jadi harus ada keseimbangan dalam saf. Baik. Cukup. Ya, mudah-mudahan. Ada ibu sama lahir ya? Ada ibu yang mau nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Pak Ustadz, saya dengan Bu Dede, sebelumnya saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini salah atau ada yang sebenarnya ini apa yang disampaikan kita mengenai kriteria dari imam ya, salah dari nomor itu adalah bacaan harus bagus, sedangkan itu kan sebetulnya bisa diupayakan ya Pak Ustadz. Apa ya, khususnya di sini barangkali sih, mohon maaf kalau saya salah gitu ya, di masjid ini sendiri kalau saya lihat untuk ibu-ibu sih ya ada beberapa kelompok pengajian yang sudah artinya ada upaya untuk memperbaiki gitu ya, terutama di badannya. Tapi untuk bapak-bapak sendiri saya belum lihat gitu, maksudnya di masjid ini gitu ya, ini sih apa ya barangkali supaya ada ketika yang biasa menjadi imam itu berhalangan, nah itu mudah gitu mencari penggantinya karena yang lainnya juga bisa gitu. Nah, kenapa saya sarankan ada upaya gitu ya, bisa diupayakan karena pengalaman dari ibu-ibu ada usianya 70 tahun itu ya bisa dikatakan dari nol Pak Ustadz sampai, karena saya ngikutin terus dia tuh mengaji di beberapa kitab, bukan di sini saja, tapi beliau semangat luar biasa itu sampai bacaan Al-Quran itu bagus gitu loh, masih bisa, artinya bisa diupayakan gitu ya Pak Ustadz. Iya. Karena mendengar ada keluhan imam yang biasa tidak bisa, kemudian yang satunya lagi sedang berhalangan. Nah, mencari imam sulit gitu ya, yang memang sesuai dengan Ustaz. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ustaz menyampaikan bahwa yang penting berjamaah, yang penting terdengar suara imamnya ya, gitu. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan tempatnya berlainan? Karena saya khawatir kalau disampaikan begitu saja, ada orang yang memahaminya boleh dong di rumah gitu, yang penting suaranya terdengar gitu. Nanti lebih diinginkan lagi untuk menjelaskan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan imam yang biasa lagi berhalangan, imamnya tidak berhalangan,
ada dia jadi imam, tapi orang yang di belakang imam itu pun orang yang standar karena dia wakil imam. Yang berdiri di belakang imam itu wakil imam. Kalau imam tiba-tiba berhalangan, misalnya dia tiba-tiba pengen kencing atau dia kentut, dia keluar, maka yang di belakangnya langsung menggantikan dia jadi imam. Maka harus ada imam dan wakil imam. Maka bapak-bapak harus standar bacaannya. Kalau nggak standar, tahu diri, jangan berdiri di belakang imam. Begitu. Begitu ya Bu. Maka itu saran agar yang bapak-bapak memperbaiki bacaannya. Soal kalau kedengeran dari rumah juga bisa karena pakai speaker, ya enggak juga, karena sholat itu harus berada di satu tempat, di tempat yang sama, safnya nyambung, jadi di lokasi yang sama. Kalau di lokasi yang berbeda, safnya nyambung. Misalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri jamaahnya sampai ke jalan, sampai ke teras rumah orang, sehingga ibu yang di rumah itu sholat Idul Fitri di rumahnya dia. Kenapa? Nyambung gitu. Bukannya malas mau datang, nggak mau datang ke masjid. Jangan lagi terus, oh kalau begitu kita sholat Jumat bisa dari Istiqlal aja, kan disiarkan di radio RRI. Ya nggak bisa begitu, karena imam itu adanya di sini, makmum sana. Lah kalau ada makmum di sebelah sana, ya nggak boleh. Makmum di sebelah sana rumahnya. Kenapa dia sholat di rumahnya kedengeran dari speaker? Ya nggak bisa, mesti ke sana gitu. Baik, begitu insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Memang dari awal tadi saya bilang ini nggak selesai sekali pembahasan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.